Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Wiwi Herawati. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah Manajemen Logistik dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaning Tias. Nah, tema saya hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi perilaku organisasi dalam logistik serta pengendaliannya. Pada dasarnya, manajemen logistik adalah sebuah penerapan pada berbagai prinsip manajemen dalam aktivitas logistik untuk menggerakkan personil dan barang agar bisa dilakukan secara lebih efisien dan lebih efektif. Pengertian lain dari manajemen logistik adalah suatu bagian dari upaya supply chain management yang mempunyai fungsi penting untuk proses pelaksanaan, perencanaan, serta pengendalian efektivitas dan efisiensi penyimpanan, serta distribusi barang, pelayanan, serta informasi, hingga pada suatu uh, tutup konsumsi agar bisa memenuhi kebutuhan para konsumen. Berdasarkan penjelasan di atas, kita bisa tarik kesimpulan bahwa manajemen logistik adalah seluruh aktivitas yang erat sekali kaitannya dengan pengelolaan logistik. Desain logistik. Aktivitas sebuah perusahaan terdiri dari berbagai subsistem yang terintegrasi menjadi sebuah kesatuan sistem yang saling berkaitan satu sama lainnya. Dalam melakukan aktivitasnya, sebuah perusahaan memerlukan sebuah manajemen yang baik. Jika dipecah beberapa bagian, perusahaan memiliki subsistem kerja yang khusus, terutama dalam bidang logistik. Di sini ada dua model penerapan manajemen logistik, yaitu sentralisasi dan desentralisasi dalam sebuah perusahaan. Apa itu sentralisasi dan desentralisasi? Ini mengacu pada tingkat konsentrasi atau mengacu pada tingkat distribusi, konsentrasi, penyebaran, serta gudang dan pusat distribusi tentunya. Jaringan terpusat memiliki fasilitas yang lebih sedikit dan lebih besar, sementara jaringan yang terdesentralisasi memiliki fasilitas yang lebih banyak dan lebih kecil. Kedua pendekatan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada tujuan bisnis dan kondisi pasar. Di sini kita dapat menarik kesimpulan. Misalkan pada bagian persediaan bahan baku, bagian produksi, bagian distribusi, dan bagian pemasaran, apa sih manfaat dari sentralisasi? Sentralisasi bermanfaat sebagai jaringan yang terpusat yang dapat menawarkan berbagai keuntungan seperti penghematan biaya dari skala ekonomi lebih sedikit. Lokasi untuk mengelola biaya tetap dan variabel peningkatan. Peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui otomatisasi dan standarisasi, kualitas dan konsentrasi yang lebih tinggi melalui kontrol dan pemantauan yang lebih baik dan pengurangan dampak lingkungan dari penurunan emisi transportasi dan limbah. Sedangkan kelemahan dari sentralisasi adalah terlepas dari kelebihan jaringan terpusat, ada juga beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Mulai dari biaya transportasi yang lebih tinggi karena produk harus dikirim dalam jarak yang lebih jauh. Ini menyebabkan waktu tunggu yang lebih lama dan resiko gangguan atau penundaan yang lebih besar. Selain itu juga ada daya tanggap dan fleksibilitas lebih rendah karena lebih banyak variabilitas permintaan dan ketidakpastian. Sedangkan manfaat dari
desentralisasi adalah jaringan yang dapat memberikan berbagai keuntungan seperti biaya transportasi yang lebih rendah, terus karena jarak pengiriman yang lebih pendek, dan penggunaan moda transportasi. Selain itu, tingkat layanan dapat ditingkatkan melalui pengiriman produk yang lebih cepat dan andal. Selain itu, jaringan terdesentralisasi dapat memungkinkan respon dan fleksibilitas yang lebih besar saat beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar. Sedangkan kelemahan dari desentralisasi adalah memiliki berbagai kekurangan, termasuk biaya inventaris yang lebih tinggi karena perlu mempertahankan lebih banyak stok, pengamanan dan pengeluaran lebih banyak biaya penyimpanan, serta biaya fasilitas yang mungkin lebih tinggi karena memang perlu mengoperasikan lebih banyak lokasi dan juga mengeluarkan lebih banyak biaya tetap dan variabel. Selanjutnya adalah bagaimana menyeimbangkan antara sentralisasi dan desentralisasi. Memilih antara sentralisasi dan desentralisasi dalam jaringan distribusi Anda bukanlah suatu keputusan satu ukuran untuk semua. Dan ini membutuhkan pertimbangan yang cermat dari berbagai macam faktor, seperti strategi dan tujuan bisnis Anda, karakteristik produk, karakteristik pasar, serta lingkungan persaingan, dan kemampuan operasional yang sangat penting. Berdasarkan faktor-faktor ini, kita dapat merancang jaringan distribusi untuk mencapai keseimbangan optimal antara sentralisasi dan desentralisasi. Selain itu, ada teknik seperti pengoptimalan jaringan, simulasi, dan analisis skenario yang memang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan dampak dari desain jaringan yang berbeda. Sistem desentralisasi mempunyai 4 macam konsekuensi di dalam pelaksanaan, di mana yang pertama adalah jika terjadi suatu pekerjaan yang mempunyai spesialisasi tinggi, maka sedikit sekali kebebasan untuk bertindak yang dimiliki perusahaan atau pelaksanaan pekerjaan. Lalu yang kedua adalah pendelegasian, di mana ini adalah wewenang yang sangat besar yang harus mengharuskan adanya pengendalian yang kuat. Lalu sering terjadi adanya departemen fungsional yang memang terdiri dari beberapa pekerjaan yang sangat mirip satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah pengendalian yang luas, yang memang tidak memungkinkan tersedianya supervisi untuk masing-masing pekerjaan. Selanjutnya adalah penyediaan tenaga ahli dalam logistik. Nah, di mana ini sangat diperlukan. Staf logistik adalah mereka yang memiliki kemampuan khusus, kemampuan yang tak terhingga, sehingga mampu membuat segala macam proses di dalam gudang berjalan dengan baik. Hal tersebut membuat setiap perusahaan harus memilikinya, supaya proses mobilisasi barang dari atau ke gudang berjalan lancar. Nah, tugas sebagai tenaga ahli apa saja sih? Yang pertama adalah menganalisis serta mengkoordinasikan fungsi logistik sebuah perusahaan atau organisasi. Lalu juga bertanggung jawab untuk seluruh siklus hidup produk, termasuk akuisisi distribusi, alokasi internal, pengiriman, dan pembuangan akhir sumber daya. Sekarang kita masuk ke kebijakan relasi organisasi. Di sini kita akan membahas tentang kebijakan tersebut, yaitu dalam membangun relasi bisnis tentu membutuhkan proses panjang karena ada banyak sekali hal yang dibutuhkan. Misalnya saja persiapan dalam menjalin sebuah relasi.
Dengan adanya relasi, tentu saja banyak eh, bisnis yang akan lebih mudah untuk dijalankan. Nah, sebenarnya apa saja sih yang dimaksud dengan relaksasi? Secara umum, pengertian relasi adalah sebuah hubungan antara kedua belah pihak atau dua pihak atau lebih, di mana tujuannya adalah untuk mencapai sebuah mufakat yang bisa dijadikan suatu tujuan terbaik setiap perusahaan. Nah, jadi relasi ini bukan hanya seputar bisnis saja, namun hubungan dua orang juga bisa disebut relasi. Dan ini termasuk relasi antara petinggi dan pekerja, karyawan dengan mitra kerja, dan siapa saja yang memang mempunyai kaitan bisnis. Khusus untuk perusahaan, relasi bisnis bisa dimaknai sebagai hubungan dengan pihak luar, di mana pada intinya semua hubungan yang punya keterkaitan dengan bisnis, baik internal maupun eksternal, uh, masuk ke dalam ranah relasi bisnis. Tentunya relasi bisnis yang baik harus dimulai dengan saling kenal antar institusi. Dan ini bisa didapat dari pemaparan yang ada dalam desain company profile. Sekarang kita masuk ke pengendalian logistik. Apa sih pengendalian logistik itu? Pengendalian logistik adalah penerapan konsep pengendalian untuk memungkinkan eksploitasi cadangan rasionalisasi, di mana dengan menciptakan basis informasi yang baik, proses logistik dapat direncanakan, dikelola, serta dikendalikan dengan cara yang berorientasi pada target. Nah, pada tingkat operasional, pengendalian logistik mengambil tugas menentukan tujuan logistik dan membuatnya terukur, mendukung perencanaan logistik, serta meningkatkan efisiensi logistik melalui analisis berkelanjutan. Nah, dari sudut pandang strategis, pengendalian logistik ini sangat membantu mengintegrasikan logistik ke dalam perencanaan strategis perusahaan dan menetapkan pengendalian strategis untuk logistik. Dengan cara ini, tujuan manajemen logistik dapat dicapai dengan cara terbaik. Penerapan standar pengendalian agar ada alat ukur yang jelas dalam melakukan pengendalian, yaitu pengukuran kinerja, di mana untuk mengukur hasil kerja, hal ini harus berpedoman pada standar kerja yang memang menjadi pedoman perusahaan tersebut, sehingga prestasi kerja yang baik dan kurang baik dapat diukur. Pengambilan tindakan perbaikan. Apabila karyawan hasil kerjanya di bawah standar, maka dapat dilakukan usaha-usaha perbaikan melalui pelatihan atau kursus. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam kelompok. Hal ini juga meningkatkan partisipasi dalam kelompok untuk menjadi lebih baik, sehingga dapat bekerja lebih efektif. Lalu, pengendalian yang baik akan sangat berguna di dalam mencapai kestabilan keuangan, serta mampu menutupi segala biaya-biaya yang dikeluarkan. Sasaran pelayanan pengendalian yang baik akan mencapai keuntungan yang maksimal, karena tentunya akan mencapai target pelayanan yang diinginkan perusahaan. Sekarang kita masuk ke fungsi pengendalian, di mana fungsi pengendalian dalam pekerjaan logistik adalah fungsi inti dari pengelolaan logistik yang memang meliputi usaha untuk memonitor dan mengamankan keseluruhan pengelolaan logistik. Nah, dalam fungsi pengendalian ini terdapat kegiatan-kegiatan yakni pengendalian inventaris, inventarisasi, dan ekspediting yang merupakan unsur-unsur utama. Lalu, bagaimana sih penerapan pengendalian manajemen logistik? Yang pertama adalah tempat, di mana di sini tempat berperan penting untuk melakukan basis dari semua kegiatan organisasi, dan oleh karenanya faktor ini juga harus mendapat perhatian tersendiri dari pengelola organisasi, seperti masalah strategis pemilihan tempat, kenyamanan lingkungan, kebersihan, ventilasi, dan tentunya masih banyak lagi. Lalu ada kebersihan dan kerapihan.
di mana salah satu faktor kenyamanan dalam bekerja. Maka faktor ini harus benar-benar diperhatikan, seperti ukuran ruangan, bahan ruangan, penata ruangan, dan masih banyak lagi. Lalu juga ada alur dan jalur, di mana arah yang dilalui oleh suatu produksi yang sedang jalur, ya produksi sedang jalur adalah suatu proses produksi yang sangat baik, di mana suatu jalan mana yang harus dilalui oleh suatu proses produksi, baik alur maupun jalur harus benar-benar diawasi dengan baik. Lalu ada keamanan, di mana di sini keamanan merupakan salah satu unsur untuk pencapaian peningkatan prestasi kerja. Dengan adanya rasa aman dalam bekerja, salah satu contohnya adalah penggunaan jasa keamanan atau security. Lalu di mana prestasi kondisi lingkungan kerja. Selanjutnya adalah bangunan. Hal ini merupakan suatu sarana dalam melindungi basis keseluruhan kegiatan organisasi, sehingga perlu penataan yang lebih baik. Contohnya, penataan dalam pembuatan gedung serta luasnya gedung. Lalu ada juga kendaraan. Di sini kendaraan merupakan alat pengangkutan dalam kegiatan logistik. Maka sangat perlu diperhatikan, di mana dalam jenis kualitas, jumlah rute, contohnya adalah seperti jenis, merek, daya angkut, serta keunggulan yang didapat. Kemudian ada kecelakaan dan keselamatan, dan ini merupakan resiko kerja. Dan ini juga harus diupayakan jangan sampai terjadi kecelakaan kerja. Contohnya dengan memberikan kelengkapan peralatan kerja senyaman mungkin. Pencurian seringkali terjadi di suatu organisasi. Gak heran dan hal ini sangat mengganggu berjalannya perusahaan dalam aktivitas. Contohnya dalam penggunaan sistem deteksi keamanan, di mana sistem deteksi ini bisa dipasang ya untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan dalam suatu organisasi atau di dalam perusahaan. Lalu ada jadwal pekerjaan, di mana jadwal pekerjaan harus disesuaikan dengan kondisi organisasi, kondisi karyawan, dan sebagai contohnya adalah penjadwalan yang merata. Karyawan putri tidak dijadwalkan pada malam hari, itu adalah salah satu contohnya. Lalu personalia, di mana yang dimaksud dengan personalia adalah pengaturan karyawan, sehingga karyawan bisa bekerja dengan baik dalam pelaksanaan tugasnya. Contoh, penerapan ajas kepemimpinan yang asah, asih, dan asuh. Lalu kelengkapan peralatan kantor, di mana hal ini merupakan penunjang dan keberhasilan penyelesaian suatu pekerjaan, sehingga kelengkapan peralatan kantor harus lengkap. Lalu ada juga kemudahan dan keamanan, merupakan perubahan dan kenyamanan yang merupakan salah satu aspek yang harus dicermati dalam penanganan parkir, baik karyawan ataupun relasi. Ini adalah kenyamanan dan kemudahan tempat parkir dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah gedung. Lalu ada kontrak perawatan, di mana merupakan salah satu upaya untuk melindungi karyawan dalam pelaksanaan tugas. Contohnya pengikutsertaan asuransi bagi semua karyawan itu sangat diutamakan. Lalu ada permesinan, di mana ini merupakan alat yang paling penting dalam pelaksanaan proses produksi sehingga permesinan harus mendapat perhatian dan pengendalian yang utama. Contohnya adalah penggunaan mesin yang sudah memenuhi standar kualitas yang terbaik. Selanjutnya adalah pembukuan dan pemodalan. Hal ini merupakan tata tertib administrasi dalam pelaksanaan pembukuan. Salah satu contohnya adalah penggunaan petugas pembukuan atau karyawan pembukuan yang memang gesit, lincah, tanggap, tertib, yang memang sudah menguasai dalam hal pembukuan dan permodalan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pemantauan kegiatan logistik
inspeksi manajemen material, serta manajemen persediaan. Pemantauan kegiatan logistik ini adalah hal terakhir yang menjadi fungsi manajemen logistik, yang selanjutnya adalah fungsi pengendalian. Setelah produk didatangkan dari supplier, lalu dimasukkan ke gudang penyimpanan, dan kemudian dipelihara, maka manajemen logistik juga masih harus melanjutkan aktivitasnya, yaitu melakukan pengendalian produk. Nah, hal ini dilakukan oleh staf manajemen logistik yang memang memiliki tanggung jawab khusus untuk melakukan pemantauan terhadap kinerja di bidang logistik. Nah, pemantauan ini haruslah dilakukan mulai dari bagian perencanaan sampai dengan proses pemeliharaan dan penghapusan produk. Lalu ada juga inspeksi manajemen material, di mana ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendeteksi kondisi yang tidak aman dan memastikan produk yang dihasilkan harus sesuai dengan standar. Dengan melakukan hal ini, harapannya pelanggan akan selalu puas dengan produk yang sudah dihasilkan. Tujuan pokok dari manajemen material adalah pemeliharaan mutu material atau bahan produksi, dan mutu yang rendah merupakan penyebab dari kegagalan penyerahan pesanan pada waktu yang telah disepakati. Lalu di sini ada juga manajemen persediaan, di mana ini merupakan salah satu bagian dari perusahaan, ya. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga, mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, lalu menyimpan hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Sekarang kita masuk ke pemantauan kegiatan logistik, di mana pengendalian manajemen akan memberikan keuntungan, yaitu dapat mengetahui sudah sejauh mana program yang sedang dilakukan oleh perusahaan. Lalu sistem pengendalian manajemen juga dapat melihat apakah sudah sesuai dengan standar serta rencana kerja yang telah ditetapkan. Kita dapat melalui analisa jalur kritis, di mana ini merupakan suatu metode analisa yang mampu memberikan informasi kepada manajer untuk dapat melakukan perencanaan serta pengendalian suatu kegiatan produksi atau proyek yang dilaksanakan. Lalu metode analisa jalur kritis ini bisa digunakan juga untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang memang bersifat tidak rutin atau terutama pada tipe proses produksi barang pesanan. Lalu apa kegunaan dalam menentukan jalur kritis? Kegunaan serta keuntungan yang didapatkan dari menggunakan metode jalur kritis ini yaitu dapat membantu membuat prioritas tugas yang harus diselesaikan untuk membantu menetapkan jadwal, memberikan waktu minimal untuk menyelesaikan proyek, hingga membantu menentukan cara terbaik untuk mencapai tujuan. Pengendalian manajemen juga akan memberikan keuntungan, seperti dapat menanggulangi perubahan dari adanya perubahan lingkungan yang cepat berubah. Lalu juga dapat menciptakan gerakan yang lebih cepat, lalu menyatukan koordinasi pekerjaan. Kesimpulan dari materi yang saya berikan adalah bagaimana kita mempelajari manajemen logistik yang memang merupakan ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi, serta pengendalian dan pemusnahan dalam kegiatan logistik yang memang tujuan utamanya agar pergerakan personil dan barang dalam suatu organisasi dapat berjalan dengan efektif dan efisiensi. Kenapa? Kita harus mempelajari materi manajemen logistik. Memahami pentingnya manajemen logistik yang terlaksana dengan baik akan membantu perusahaan mengurangi biaya dan meningkatkan layanan pelanggan, sehingga perusahaan menjadi semakin produktif dan meningkatkan profit perusahaan tentunya. Dan pengelolaan logistik yang sesuai dengan SOP yang berlaku akan memudahkan setiap aktivitas operasional yang akan dilakukan.
Kemudian pengadaan logistik yang sesuai dengan kebutuhan akan memaksimalkan setiap pelaksanaan operasi SAR. Yang terakhir adalah pengawasan, di mana pengawasan mencakup seluruh bagian-bagian manajemen logistik. Pengawasan yang memang harus dilakukan dengan teliti dan objektif, di mana ini untuk mengontrol seluruh kegiatan manajemen, di mana manajemen logistik untuk terciptanya sebuah manajemen logistik yang benar-benar mampu menunjang pelaksanaan operasional dalam pencarian dan pertolongan dalam sebuah organisasi atau kantor. Sampai di sini dulu presentasi saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon koreksinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.